Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Fitrianingsih dengan NIM 23281021 akan menyampaikan penyuluhan tentang kelola kecemasan dengan fresh karena kesehatan jiwa tidak lebih penting. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kecemasan berasal dari bahasa Latin atau anxious dan bahasa Jerman, yaitu satu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologis, yang dimana ada gejala mengalami kecemasan, yaitu kecemasan inguan atau napas pendek, tekanan darah dan nadi meningkat, tidak dapat duduk tenang, tremor halus, respon perilaku dan emosi. Yang kedua ada kecemasan sedang, yaitu napas pendek, peningkatan nadi dan tekanan darah gelisah, lapangan persepsi menyempit, rangsangan dan luar tidak mampu disembuhkan. Yang ketiga ada kecemasan berat, yaitu napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, lapangan persepsi kurang, belum mampu untuk mengakhiri permasalahan, masa terancam dan fertilisasi cepat possible. Yang keempat ada kecemasan berat sekali, yaitu panik, napas pendek, dada sakit dan tidak mampu berpikir rasional, mengantuk dan marah, dan persepsinya kacau. Adapun cara mengatasinya, yaitu yang satu, melakukan relaksasi benzon, duduk dalam posisi yang nyaman, menutup mata, melemaskan semua otot secara mendalam, mulai dari kaki hingga ke wajah, dan bernapas melalui hidung sambil merasakan hembusan napasnya. Teknik ini dilakukan berulang 20 menit sampai 10 menit disertai dengan. Yang kedua ada terapi murotal, yaitu dengan menyuarakan ayat suci Al-Quran, memberikan rasa dapat menurunkan hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami dan menciptakan suasana rileks. Yang ketiga yaitu terapi genggaman jari, lakukan genggaman secara lembut pada jari tertentu, genggam selama 2-5 menit dan fokus dan dilakukan sambil menarik napas secara perlahan. Manfaat dapat menggenggam dari jempol dan dapat mengurangi masalah seperti depresi kebencian, obsesi kecemasan, sulit tidur, gangguan pencemasan, dan mengurangi kekhawatiran. Adapun risiko kecemasan yaitu risiko fisik, gangguan jantung, kecemasan kronis dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, berisiko menyebabkan hipertensi atau masalah kardiovaskular. Yang kedua ada risiko mental, yaitu gangguan tidur, kecemasan dapat menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak nyenyak, overthinking dan risiko depresi. Yang ketiga dampak sosial dan emosional, yaitu isolasi diri, yang dimana rasa cemas bisa membuat seseorang menghindari interaksi sosial atau situasi tertentu, dan gangguan hubungan, kesulitan mengelola emosi dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman atau pasangan. Yang keempat ada risiko kebiasaan buruk, yang dimana ketergantungan. Beberapa orang mungkin mencari pelarian dalam alkohol, obat-obatan, atau mungkin berlebihan untuk meredakan kecemasan, yang justru dapat memperburuk kondisi. Adapun teknik pernapasan sederhana salah satu yang paling efektif untuk meredakan kecemasan dengan cepat, yaitu baik. Mungkin hanya itu materi dari saya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Jadi saya akan bertanya mengenai dari penjelasan tadi, yaitu bagaimana cara yang paling efektif untuk menurunkan kecemasan. Cara yang paling efektif untuk meredakan kecemasan dengan cepat adalah salah satu teknik yang bisa dicoba, duduk atau berbaring dengan nyaman. Pastikan Anda berada di tempat tenang. Kemudian ambil napas dalam-dalam, tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. 3. Tahan selama 4 detik. Yang keempat, hembuskan perlahan, buang napas melalui mulut selama 6-8 detik. Yang kelima, ulangi dan lakukan sebanyak 5-10 kali. Fokus pada ritme napas Anda. Mungkin teknik ini membantu menenangkan sistem saraf, membuat tubuh serta pikiran lebih rileks dalam beberapa menit. Anda bisa melakukannya kapan saja, bahkan saat berada di tengah-tengah kesibukan. Apakah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka berakhirlah penyuluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.